Siswa dan warga bersih-bersih sekolah dari lumpur. Jakarta siaga 2, pompa dan pintu air dikerahkan maksimal. Wamendak tinjau operasi pasar pangan murah. Tradisi Ramadan, bubur sop Sultan Melayu selalu jadi andalan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan dimanapun Anda berada bisa terus dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan juga keberkahan selalu menyertai Anda. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita tidak hanya menahan lapar dan juga haus, kita juga harus menahan nafsu dan juga emosi kita. Dan kita juga harus tetap fokus untuk memperbaiki diri kita selama bulan suci Ramadan. Dan tentunya PSI selama 1 jam ke depan nanti akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga hiburan. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama. Sejumlah wilayah di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejak Selasa 4 Maret 2025 dini hari kemarin. Banjir mencapai ketinggian hingga 2,5 meter di beberapa titik dan juga menyebabkan warga kesulitan untuk mengakses informasi dan juga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga perumahan Villa Nusa Indah 2 mengungkapkan bahwa banjir di rumahnya hampir menenggelamkan lantai 2 rumahnya. Selain itu, pusat informasi dan CCTV di kawasan perumahan tersebut turut hanyut akibat derasnya banjir, sehingga warga mengalami kesulitan dalam memantau perkembangan debit air yang masuk ke lingkungan mereka. Di wilayah lain, banjir juga menggenangi perumahan Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, bahwa air sudah mencapai lutut orang dewasa. Sementara itu di perumahan Kemang Pratama, Bekasi, air telah menggenangi jalan-jalan utama perumahan, meskipun belum ada laporan pasti mengenai ketinggian banjir di lokasi tersebut. Masyarakat diimbau tetap waspada serta menyiapkan langkah darurat, dan warga disarankan mengamankan barang penting ke tempat lebih tinggi, dan segera mengungsi jika kondisi memburuk. Dari Bekasi, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pasca diterjang banjir dan bandang di kawasan serapan air Ciliwung, Puncak Bogor, Jawa Barat, puluhan warga dan juga petugas gabungan bersih-bersih lumpur di 2 sekolah dasar di kawasan Megamendung, Puncak Bogor. Dan setelah itu, anggota Dewan mengaku dampak dari banjir bandang kali ini membuat ratusan bangunan terendam banjir dan kini masih ditangani pemerintah Kabupaten Bogor. Pasca banjir bandang yang melanda pemukiman kawasan resapan air di hulu Sungai Ciliwung, Puncak Bogor, Jawa Barat hingga Senin sore, puluhan warga beserta tim gabungan masih melakukan pembersihan genangan lumpur hingga material sampah usai diterjang banjir bandang kemarin malam. Ratusan rumah dan tempat ibadah hingga sekolah di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung, Puncak Bogor, Jawa Barat, rusak bahkan sebagian jebol dan terendam luapan air Ciliwung menuju ke Tulampa hingga Jakarta di hulu Sungai Puncak Bogor. Jadi desa-desa yang terkena dampak dari kejadian banjir ini, yang pertama itu Tugu Selatan, itu hampir 200 rumah, dan yang kedua itu mungkin ada Batu Layang, dan juga Jalan Hankam dan Desa Cipeko, lalu mungkin Megamendung. Hampir 200 rumah katanya. 200 rumah, dan di Batu Layang hampir 2-3 rumah, satu musola atau satu masjid, dan yang di Cipeko hampir 3 rumah pinggir kali. Luapan air Ciliwung yang membuat porak-poranda bangunan rumah, sekolah, tempat ibadah, hingga jembatan di kawasan wisata Puncak Bogor kali ini mulai ditangani pemerintah Kabupaten Bogor dengan cara didata dan diperbaiki oleh tim gabungan dan warga sekitar. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Akibat luapan Kali Cikeas, ratusan makam di tempat pemakaman umum TPU Jatisari, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir pada Senin siang kemarin. Warga yang melihat makam keluarganya terdampak banjir tak kuat untuk menahan kesedihan. Karena banjir saat ini merupakan banjir yang terparah, mereka berharap adanya tindakan konkret pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, mengingat lokasi tersebut merupakan daerah perbatasan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.
Ratusan makam di TPU Jatisari Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Senin 3 Maret 2025 siang terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga yang kerabatnya dimakamkan di lokasi ini pun berbondong-bondong datang untuk melihat keadaan makam sanak saudaranya. Mereka tampak sedih lantaran makam sudah seperti lautan. Terlihat ratusan makam di 2 blok baik blok Muslim dan non-Muslim rata-rata terendam banjir. Kondisi geografis TPU Jatisari ini berada di dataran tinggi dan rendah. Lokasi yang berada di dataran rendah bersebelahan dengan bantaran Kali Bekasi dipastikan sudah habis terendam air. Kondisi makam TPU Jatisari yang terendam banjir bukan kali pertama terjadi. Banjir akan terjadi jika volume air kiriman di Kali Bekasi dari wilayah Bogor tinggi, dipastikan sepanjang bantaran kali akan terendam banjir. Warga berharap banjir yang merendam pemakaman bisa secepatnya surut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita lanjut usia yang terjebak banjir di Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Proses penyelamatan dilakukan dengan menggunakan karet ban dan jaket pelampung, dan saat ini pemirsa, nenek tersebut telah dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Sebuah video memperlihatkan seorang lansia yang terjebak banjir di kawasan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran pada Selasa 4 Maret. Dalam proses penyelamatan, petugas menggunakan karet ban dan jaket pelampung untuk mengevakuasi nenek tersebut dari lokasi yang terendam banjir. Kejadian tersebut terjadi ketika hujan deras mengguyur wilayah Jakarta Selatan menyebabkan sejumlah kawasan terendam banjir, termasuk kawasan Rawajati. Nenek yang terjebak di dalam rumahnya dilaporkan mengalami kesulitan untuk keluar akibat ketinggian air yang terus meningkat. Tim damkar yang mendapatkan laporan segera meluncur ke lokasi dan melakukan evakuasi. Dengan bantuan karet ban dan jaket pelampung, petugas berhasil membawa lansia tersebut ke tempat yang lebih aman, terhindar dari ancaman lebih lanjut. Kini nenek tersebut sudah dibawa ke lokasi yang aman dan dalam kondisi baik. Warga sekitar mengungkapkan rasa syukur atas respon cepat dari tim penyelamat yang berhasil menyelamatkan jiwa lansia tersebut. Pihak berwenang menghimbau warga untuk selalu waspada dan siaga menghadapi potensi banjir, terutama selama musim hujan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi akan mengevaluasi tempat wisata dan juga realokasi anggaran untuk penanganan bencana menyusul sejumlah peristiwa banjir yang terjadi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Menurutnya, area perkebunan yang seharusnya menjadi resapan banyak disalahgunakan untuk menjadi tempat rekreasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyoroti bencana di Bogor Raya yang menyebabkan ratusan warga terdampak dan 1 orang meninggal dunia akibat banjir bandang. Pemprov Jabar menganggap relokasi harus segera dilakukan, di mana sarana rekreasi yang ada di Puncak Bogor diduga menjadi dalang banjir bandang yang melanda Kabupaten Bogor. Ditemui awak media seusai memimpin kegiatan rapat di kantor DPRD Jawa Barat, pihaknya pun tidak segan akan menindak tempat wisata yang menyalahi aturan. Selain itu, Gubernur juga menyoroti perubahan peruntukan lahan oleh PTPN dari area perkebunan menjadi area rekreasi. Evaluasi terhadap PT Perkebunan Nusantara atau PTPN bisa berujung pada pencabutan izin, tergantung rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau saya sebagai gubernur, kalau areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, nggak ada masalah kok dievaluasi. Termasuk swasta menurut saya. Swasta juga harus berani mengevaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang. Keselamatan warga lebih utama dari apapun. Rencananya pada hari Kamis bersama Menteri Lingkungan Hidup akan melakukan inspeksi lapangan dan mengambil keputusan penting terkait bencana yang terjadi di kawasan Bogor Raya. Dengan langkah ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup di tengah maraknya pembangunan tempat wisata yang berpotensi menimbulkan bencana. Dari Bandung, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Pangdam Jaya memerintahkan seluruh prajurit Kodam Jaya untuk turun langsung membantu masyarakat yang terdampak banjir di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Selain personil, berbagai peralatan juga dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi dan juga penyaluran bantuan.
Tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Jakarta dan sekitarnya mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Merespon kondisi tersebut, Pangdam Jaya Jakarta Majen TNI Rafael Granada Bay mengeluarkan arahan untuk mengerahkan seluruh personel dan peralatan dalam membantu warga yang terdampak banjir. Prajurit Kodam Jaya bekerja sama dengan tim gabungan TNI Polri, BPBD, dan relawan untuk melakukan evakuasi warga yang terjebak di rumah-rumah mereka. Perahu karet dan juga kendaraan taktis juga digunakan untuk mempercepat penyelamatan. Selain evakuasi, prajurit Kodam Jaya juga turun membantu penyaluran bantuan logistik ke posko-posko pengungsian. Warga yang dievakuasi mendapatkan tempat perlindungan sementara, makanan, dan pelayanan medis darurat. Hingga saat ini, prajurit Kodam Jaya masih siaga di lokasi-lokasi rawan untuk memantau perkembangan banjir dan menjamin keselamatan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Tingginya intensitas hujan di wilayah Jakarta dan juga sekitarnya sejak Senin 3 Maret 2025 membuat permukaan air di pintu air Manggarai naik hingga 850 cm. Gubernur Jakarta Pramono Anung juga langsung meninjau kondisi tersebut dan mengadakan rapat darurat untuk mengatasi banjir di wilayah Jakarta. Tingginya curah hujan yang terus mengguyur Jakarta dan sekitarnya membuat ketinggian air di pintu air Manggarai naik hingga 850 cm dan membuat kondisi Jakarta berstatus siaga 2. Dalam tinjauannya, Gubernur Jakarta Pramono Anung langsung menggelar rapat darurat bersama Wali Kota Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Pusat, serta dinas terkait seperti Dinas Sumber Daya Air, Dinas Sosial, dan BNPT untuk melakukan penanganan banjir. Pramono menginstruksikan agar pintu-pintu air segera dibuka untuk mengurangi tekanan air di wilayah timur, khususnya Sungai Ciliwung yang sudah dalam kondisi volume air meningkat. Adapun untuk mempercepat penanganan, Pramono menyebut sebanyak 500 pompa yang tersebar di 200 titik dikerahkan untuk diaktifkan guna mempercepat pembuangan air ke laut dan meminimalisasi dampak banjir di Jakarta. Rekan-rekan sekalian, hari ini secara khusus kami mengadakan rapat yang agak mendadak secara khusus karena memang seperti kita ketahui bersama dan tadi teman-teman media juga melihat sendiri secara langsung bahwa tinggi permukaan air di Manggarai ini sudah 850. Kalau tinggi permukaan air di Manggarai sudah 850, artinya Jakarta sekarang sudah siaga 2. Dan untuk itu kami mengadakan rapat khusus yang dihadiri oleh Wali Kota Selatan, Timur, dan Pusat, dan juga kepala dinas terkait, ada sumber daya air, sosial, dan sebagainya termasuk BNPD. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita lakukan untuk itu? Maka tadi saya sudah meminta kepada Bu Ika yang bertanggung jawab untuk mengatur pintu-pintu air yang ada untuk mulai dibuka supaya bebannya tidak lebih banyak ke timur, terutama ke Ciliwung, Bu ya. Karena di Ciliwung sekarang ini masyarakat menghadapi beban yang cukup tinggi. Bu Wali juga hadir. Tadi Bu Wali juga menyampaikan memang saya sudah meminta beberapa pintu air ini dibuka. Yang kedua, pompa-pompa yang ada di 200 titik yang berjumlah 500 pompa, saya minta semua diaktifkan. Karena supaya air yang ada segera bisa dibuang ke laut. Dari Jakarta, Jian Nabila, Mutia Angkiani, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemerintah telah melakukan rapat koordinasi perihal banjir yang melanda Jabodetabek pada Selasa pagi. Dan adapun pemerintah sudah mengerahkan tim untuk mengevakuasi warga terdampak banjir. Ya, tadi siang, tadi pagi ya, saya bersama Kepala BNPB sudah mengundang rapat koordinasi. Yang hadir ada dari penanganan bencana di Provinsi Jawa Barat, Banten, dan juga DKI, juga Basarnas, juga BMKG. Itu memang yang kita tangani saat ini adalah penanganan secara cepat untuk penyelamatan masyarakat. Oleh karena itu evakuasi dikerahkan. Tadi kita sudah koordinasi untuk evakuasi itu lokasi mana butuh bantuan apa, kita sudah koordinasi. Terus kemudian juga pengungsian, ya, pengungsian juga demikian. Apa saja yang dibutuhkan, saya sudah koordinasi juga dengan Pak Mensos. Pak Mensos juga sudah turunkan timnya. Ya, itu ditangani oleh BNPB bersama BMKG. Tapi kita juga berharap Pemprov DKI bisa menambah lebih lanjut mengenai untuk perubahan cuaca.
Ya, pemirsa, kawasan Jabodetabek kini tengah dalam ataupun keadaan yang berduka, di mana banyak sekali dari 625 kepala keluarga terdampak banjir akibat kejadian pada Selasa kemarin seperti itu. Dan kita ketahui banyak sekali juga yang dirugikan terkena adanya banjir tersebut, di mana juga di Mall Bekasi, Jawa Barat juga terdampak banjir. Ini juga sangat merugikan beberapa pedagang yang ada di sana, dan mudah-mudahan dari kejadian ini bisa menjadikan sebuah pelajaran untuk kita semua agar bisa lebih berhati-hati lagi dan juga bisa mengawasi dan juga menangkal banjir, seperti salah satunya untuk membuang sampah tidak sembarangan. Dan apalagi kita yang terkena banjir dimanapun berada, mudah-mudahan bisa ada titik solusinya dan juga bisa terus korban-korban yang terjadi banjir ini bisa ada titik solusi dari pemerintah dan juga tim gabungan penyelamatan bisa terus menyelamatkan korban-korban yang terdampak. Informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Simpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita lanjutkan informasinya di mana Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar peluncuran program sekolah rakyat dipercepat. Hal itu juga disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Sosial untuk segera mewujudkan program sekolah rakyat. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Menurutnya, sekolah rakyat sendiri memang diperuntukkan bagi keluarga miskin dengan jenjang mulai dari SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Jadi sesuai arahan Presiden, saya melaporkan tentang rencana sekolah rakyat yang dulu sudah pernah kita sampaikan itu. Dan Presiden meminta ini untuk dipercepat agar tahun ini nanti bisa dimulai. Sekolah rakyat ini memang diperuntukkan dari keluarga miskin atau miskin ekstrim. Ya, nanti yang lain-lain akan kami jelaskan lebih lanjut. Ya, dasar menengah, mulai dari dasar menengah ya, jadi dasar menengah, jadi SD, nanti SMP sampai SMK. Mulai tahun ini kita mulai ya di Bekasi, nanti di dekat sentra kita di sana. Ini di situ akan kita mulai dari tingkat SMA. Update-nya bagaimana, Gus? Ini karena Presiden bagaimana respon? Ya, diteruskan, dipersiapkan dengan baik gitu. Ini penting sekali kata dia. Beliau penting sekali bahwa kita mesti melahirkan
misalnya agen-agen perubahan. Prabowo sendiri meminta Gus Ipul untuk meneruskan rencana program sekolah rakyat dan mempersiapkan seluruhnya dengan baik. Kembali dia menegaskan target peluncuran program sekolah rakyat dilaksanakan pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Koordinator Serikat Pekerja PT Sritek Slamet Kaswanto menyambangi Komisi 9 DPR untuk melakukan audiensi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa siang kemarin. Dan tentunya audiensi tersebut meminta DPR agar dapat membantu para pekerja Sritek. Usai pilot, PT Sritek dikabarkan akan kembali beroperasi dengan memperkerjakan para karyawan yang sebelumnya menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun, Koordinator Serikat Pekerja PT Sritek Slamet Kaswanto meminta hak tunjangan hari raya karyawan untuk dapat segera cair sebelum nantinya dipekerjakan kembali di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, ia pun meminta kepada DPR untuk dapat membantu para pekerja Sritek agar mendapatkan hak-haknya. Bahkan, dirinya juga meminta DPR memberikan penjelasan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan mengenai pencairan jaminan hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan. Ya, ada hak lain yaitu terkait dengan yang tunjangan kehilangan jabatan, tunjangan kehilangan pekerjaan, ya, JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan JHT. Nah, itu yang dari BPJS Ketenagakerjaan, itu yang sampai hari ini kita masih akses untuk mendapatkan itu, karena itu kan untuk mendapatkan itu harus melalui mekanisme online, ya, begitu. Tapi kami meminta, karena ini sifatnya PHK massal, ada 10.000 buruh yang ter-PHK secara mendadak, kami minta untuk di-backup juga oleh DPR Komisi 9 ini agar di BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan yang maksimal. Dari Jakarta, Fahrizal, Fahim Atar, Sinpo TV melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani mengatakan akan berkomitmen untuk mengawal pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi seluruh pekerja Sritek yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja pada beberapa waktu yang lalu. Dan ia juga sempat menekankan kebutuhan pekerja selama bulan Ramadan dan Lebaran meningkat 2 kali lipat dibandingkan biasanya. Anggota Komisi 9 DPR Irma Suryani menjelaskan bahwa ia akan berkomitmen untuk mengawal pemberian tunjangan hari raya. Oleh karena itu, Irma meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk dapat memberikan diskresi kepada pemerintah dan juga jika diperlukan memberikan subsidi guna membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemberian THR. Dirinya juga mengingatkan pentingnya agar perusahaan baru yang nantinya menggantikan Sritek tetap memenuhi kewajiban kepada pekerja. Ia berharap melalui upaya bersama dengan pemerintah dapat ditemukan solusi terbaik bagi para pekerja yang berjuang demi mendapatkan hak mereka. Sudah menyampaikan kepada Pak Wamen terkait masalah THR. Saya sampaikan bahwa THR itu yang utama yang akan kami kawal untuk bisa diberikan kepada seluruh pekerja Sritek. Karena untuk puasa dan lebaran itu kebutuhan kawan-kawan itu jadi 2 kali lipat dari yang biasanya. Maka kemudian saya minta kepada Menaker untuk memberikan diskresi, ya, meminta kepada pemerintah, ya kalau perlu berikan subsidi untuk bisa menanggulangi pemberian THR. Kalau perlu juga tekan itu yang namanya kurator untuk segera mengeluarkan hak-hak yang memang menjadi kewajiban mereka terhadap pekerja, terutama untuk THR. Itu yang udah saya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla Laksamana Madya Irfansyah mengusulkan agar lembaga diperkuat menjadi Indonesia Coast Guard. Alasannya agar Bakamla bisa menjalankan sistem keamanan laut yang efektif dan juga lengkap. Hal itu juga dikatakan oleh Irfansyah dalam rapat dengar pendapat dengan Panja Kamla Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 3 Maret 2025. Bahkan Irfansyah juga menjelaskan Indonesia perlu memiliki undang-undang yang juga mengatur keamanan laut. Panitia Kerja Keamanan Laut Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madya TNI Irfansyah untuk membahas ihwal rancangan undang-undang tentang keamanan laut. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Ahmad Heriawan yang memimpin jalannya rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta menjelaskan bahwa rapat pembahasan untuk menghadirkan RUU Keamanan Laut itu karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah perairan yang mendominasi luas wilayahnya. Maka nampaknya ya kita memahami bahwa negeri sebesar ini dengan lautan yang menjadi kebanyakan atau mayoritas teritorinya harus segera memiliki undang-undang yang
mengatur tentang keamanan laut. Kemudian keamanan laut tersebut hadir dalam bentuk kelembagaan namanya Coast Guard Indonesia. Dan sampai hari ini, kalau lihat paparan tadi, belum ada satu perundang-undangan yang menyatakan sesungguhnya siapa Coast Guard Indonesia atau lembaga yang mana Coast Guard Indonesia tersebut. Oleh karena itu, dia menekankan peran Bakamla sebagai penjaga keamanan laut Indonesia perlu mendapatkan penguatan dalam menghadapi ancaman keamanan non-militer dan berasal dari aktor non-negara, serta dalam rangka menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran keamanan laut tersebut. Ia menekankan peran Bakamla sebagai Coast Guard Indonesia itu perlu dilegitimasikan dalam regulasi resmi melalui RUU Keamanan Laut, sebab Bakamla selama ini dalam praktiknya telah menjalankan fungsinya sebagai Coast Guard. Laut Indonesia sebagai pusat kehidupan masyarakat pesisir memiliki peran strategis yang melibatkan keamanan nasional dan kedaulatan negara. Keberadaan laut yang luas memberikan tantangan dan peluang yang memerlukan pendekatan holistik untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan keamanan negara. Dapat dikatakan lanskap dinamika lingkungan strategi Indonesia pada saat ini, terutama pada keamanan maritim regional dan masalah keamanan internasional yang harus dihadapi. Pada aspek keamanan nasional, domain keamanan laut tidak lagi hanya bertumpu pada kekuatan TNI Angkatan Laut, tetapi juga Coast Guard sebagai lembaga keamanan laut yang memiliki peran strategis dalam mendukung perlindungan terhadap kapal nelayan dan kapal dagang dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk aktivitas ekonomi di laut. Dengan demikian, selain penting menghadirkan Coast Guard Indonesia di bawah naungan undang-undang, pada saat yang sama, Bakamla yang sudah menjadi embrionya segera di dalam undang-undang tersebut dinyatakan sebagai Coast Guard Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Nasaruddin Umar membagikan takjil untuk membuka puasa kepada masyarakat di halaman kantor pusat Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Menak Nasaruddin juga mengungkapkan bahwa kegiatan ini mencerminkan ciri khas Kementerian Agama yang tidak hanya pandai berdakwah, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakannya berbagi takjil mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki makna yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Menak Nasaruddin berharap kegiatan ini menjadi kebiasaan yang terus dijalankan oleh Kementerian Agama. Takjil yang dibagikan berupa nasi kotak, buah, dan kolak. Takjil tersebut berasal dari tidak hanya dari umat muslim, tetapi juga dari pegawai non-muslim di Kementerian Agama sebagai wujud kebersamaan dan toleransi antar umat beragama. Pembagian takjil ini akan dilakukan setiap hari kerja. Penerima takjil meliputi pengemudi ojek online, pedagang, sopir bajai, serta masyarakat umum yang melintasi sektor kantor Kementerian Agama. Para penerima mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, membagikan takjil mungkin kita lihat seperti sederhana, tapi ketika kita membagikan ini memiliki makna yang sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia, apalagi sebagai penerima manfaat dari takjil tersebut. Dan kita ketahui bahwa takjil yang diberikan oleh Kementerian Agama ini tidak hanya diberikan oleh umat muslim saja, tapi juga non-muslim ikut serta dalam hal tersebut. Ini juga guna untuk mewujudkan toleransi antar umat dari pemerintah Indonesia. Dan selain itu juga dari Menak sendiri juga turut memberikan apresiasi yang sangat luar biasa untuk Kementerian Agama, karena setiap hari selalu memberikan takjil kepada seluruh masyarakat yang setiap hari berada di Kementerian Agama. Dan mudah-mudahan dari adanya pembagian takjil ini bisa terus memberikan keberkahan untuk kita semua. Informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana sebuah video viral memperlihatkan pengamen di Kendal, Jawa Tengah yang tega memukul dan juga menendang seorang kakek pengemis di lampu merah. Pelaku juga merampas uang korban senilai Rp15.000. Polisi telah mengamankan pelaku dan memastikan proses hukum tetap berjalan. Sebuah video memperlihatkan aksi penganiayaan terhadap seorang pengemis tua viral di media sosial. Kejadian ini berlangsung di lampu merah Taman Kota Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Dalam video tersebut, seorang pengamen bernama Agus Burhanudi terlihat berulang kali memukul dan juga menendang seorang kakek pengemis bernama Muhlisin. Tidak hanya itu, pelaku juga merampas uang korban senilai Rp15.000 sebelum melarikan diri. Kapolsek Weleri AKP Agus Supriyadi mengungkapkan bahwa insiden ini dipicu oleh perebutan lokasi mencari nafkah di lampu merah. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan juga berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti uang tunai hasil rampasan. Saat ini pelaku sedang menjalani proses hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak menyelesaikan perselisihan dengan tindakan kekerasan serta segera melaporkan kejadian serupa agar dapat ditindaklanjuti secara hukum. Polsek Weleri juga menegaskan bahwa tindakan tegas akan diberikan kepada pelaku untuk menjaga ketertiban dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan informasi lainnya. Pemirsa, 2 kapal dilaporkan terbakar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara pada 3 Maret 2025. Kebakaran terjadi saat salah satu kapal mengalami korsleting listrik di ruang mesin. Dan juga tim pemadam kebakaran mengerahkan 16 unit mobil pemadam dan 80 personil untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai Rp500 juta. Pada tanggal 3 Maret 2025, kebakaran melanda 2 kapal yang sedang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. 2 kapal yang terbakar adalah kapal Sinar Sembula dan kapal Sagam Surya. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 17:36 waktu Indonesia Barat. Kebakaran dipicu korsleting listrik di ruang mesin kapal Sinar Sembulu yang memicu api dan menyambar kapal di sebelahnya. Tim pemadam mengerahkan 16 unit mobil dan juga 80 personil untuk mengendalikan api meski terkendala bahan bakar di bagian bawah kapal. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, kerugian material diperkirakan mencapai Rp500 juta, mengingat salah satu kapal membawa muatan kaolin. Pihak kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok bersama Polsek Kawasan Sunda Kelapa telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran dan memastikan keamanan di area pelabuhan agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Alwedi, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan, maksud kami Zulkifli Hasan, menjamin stok pangan aman hingga Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Kondisi pangan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Zulkifli Hasan menjamin stok pangan aman hingga Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah. Kondisi pangan ini telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Julhas pun mengatakan bahwa harga beras masih stabil, hanya komoditas cabai yang mengalami kenaikan. Harga stabil, beras cukup, semua cukup, cuma
cabai aja yang naik. Lainnya stabil, jadi nggak usah khawatir. Persediaan menjelang Lebaran pun kita sudah siapkan, jadi aman insya Allah. Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga mengungkapkan harga beras mengalami penurunan sementara cabai ada kenaikan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Perdagangan RI Dia Roro Esti Widya Putri didampingi Wali Kota Solo Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widiani meninjau ketersediaan dan harga bahan pokok di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka untuk memastikan stok pangan dan harga dan bahan pokok di pasar tetap stabil selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Wakil Menteri Perdagangan RI Dia Roro Esti Widya Putri melakukan kunjungan kerja di Solo, Jawa Tengah, Selasa 4 Maret 2025. Dalam kunjungan tersebut, Wamendak meninjau ketersediaan dan harga bahan pokok di Pasar Gede dan Wakil Wali Kota Solo, Astrid Widiani. Pengecekan ini dilakukan dalam rangka memastikan stok pangan dan harga bahan pokok di pasar tetap stabil selama Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Pada kesempatan tersebut, Wamendak menyatakan butuh kerjasama untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok selama Ramadan. Meski demikian, pada sidak pasar yang dilakukan kali ini, sejumlah harga bahan pokok masih stabil. Terkait hal itu, Kementerian Perdagangan, Bappenas, Kementerian BUMN melakukan rapat agar harga di lapangan stabil jelang Idul Fitri dan selama Ramadan. Wamendak juga berpesan kepada pemerintah daerah agar bisa menjaga harga bahan pokok tetap stabil selama momen Ramadan hingga Lebaran mendatang. Namun kami, Kemendak, Bappenas, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, semuanya kemarin rapat Bu. Kita rapat, koordinasi gimana caranya agar harga komoditas di lapangan itu stabil menjelang Idul Fitri dan juga di saat Hari Raya, di saat Ramadan. Nah tadi kita pantau rata-rata semua stabil ya, rata-rata. Kecuali tadi ada di atas HET itu ada bawang putih, bawang merah itu di atas harga acuannya. Tapi kalau untuk minyak kita alhamdulillah stabil. Nah nanti kami titip tentunya dengan yang ada di daerah, ini ada Pak Wali Kota juga kita titip Ibu juga agar kemudian bisa stabil harganya. Memang dibutuhkannya kolaborasi koordinasi. Sementara itu dari hasil sidak tersebut diketahui harga bawang merah dan harga bawang putih mengalami kenaikan, yaitu dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan komoditas cabai merah besar juga mengalami kenaikan, dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai rawit turun, yang semula di angka Rp100.000 per kilogram, kini berangsur turun menjadi Rp90.000 per kilogram. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Operasi Pasar Gerai Agripos, gerakan pangan murah di kantor pos Solo diserbu masyarakat dan stok bahan pokok makanan yang disediakan selalu ludes dibeli warga. Pada kesempatan itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti meninjau langsung pelaksanaan operasi pasar pangan murah di kantor pos Solo, Jawa Tengah. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia Dia Roro Esti Widya Putri memantau pelaksanaan operasi pasar di kantor pos Solo, Jawa Tengah sebagai upaya menjaga harga bahan pangan terjangkau, utamanya selama bulan Ramadan dan Lebaran 2025. Operasi pasar dengan Pos Indonesia ini merupakan program kerjasama lintas kementerian yang melibatkan berbagai kementerian seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pertanian. Tujuannya agar harga bahan-bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, khususnya dalam menghadapi momentum Ramadan dan Idul Fitri 2025. Masyarakat juga tidak perlu repot untuk bisa turut dalam operasi pasar tersebut. Masyarakat hanya perlu membawa KTP saja saat datang ke kantor pos. Terkait pembelian juga dibatasi dengan tujuan mencegah penyalahgunaan atau dijual kembali. Untuk diketahui, operasi pasar dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan periode Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadan dan Idul Fitri 2025 digelar setiap hari sejak 24 Februari lalu hingga 29 Maret mendatang di kantor pos di seluruh Indonesia. Di Kota Solo salah satunya digelar di kantor pos Solo, kawasan Geladak. Komoditas yang disediakan adalah gula pasir seharga Rp15.000 per kilogram. Minyak goreng minyak kita Rp14.700 per liter. Daging ayam ras beku Rp34.000 per ekor.
Daging kerbau beku Rp75.000 per kilogram. Beras SPHP Rp12.000 per kilogram. Dan bawang putih Rp32.000 per kilogram. Saya diberi amanah sebagai Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia ingin memastikan bahwa harga bahan pokok yang dijual di operasi pasar itu sesuai dengan harga yang sudah kami dapatkan di bulan. Jadi selama ini alhamdulillah semuanya itu di bawah harga eceran tertinggi dan juga di bawah harga acuan secara nasional. Jadi alhamdulillah semua terjaga. Saya titip nanti di sini tentu saya nggak terjadi ini di Bapak. Jadi ada juga badan pangan nasional. Kemudian di sini juga ada dari terus kita kerjasama juga dengan Ajifu, ada juga, dan yang tidak kalah penting menurut saya yang sangat penting dalam hal ini juga di sini. Terkait pengawasan harga, pemerintah terus memantau ketersediaan stok dan bekerja sama dengan berbagai pihak. Untuk memastikan kelancaran program ini, tim dari lintas kementerian juga memantau ke lapangan untuk memastikan program berjalan dengan baik. Adanya operasi pasar serentak ini diharapkan selama Ramadan dan Lebaran, semua harga bahan pokok pangan bisa stabil, terjangkau, dan mencegah inflasi tetap terkendali. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dengan operasi pasar pangan murah yang dilakukan oleh Wamendak dan juga beberapa terkait ataupun lembaga terkait, salah satunya adalah Pos Indonesia di seluruh Indonesia juga bekerja sama. Tidak hanya bekerja sama dengan Pos Indonesia, tapi juga bekerja sama dengan lembaga ataupun kementerian terkait seperti Kementerian BUMN dan juga Pertanian dan juga Menteri Perdagangan. Ini juga sama-sama berkolaborasi untuk menstabilkan harga bahan pokok di mana untuk momentum Hari Raya Idul Fitri dan juga di momentum bulan suci Ramadan 2025. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini harga bahan pangan stok ini dipastikan akan tetap stabil dan juga aman, dan dipastikan ketika seluruh masyarakat Indonesia ini tidak khawatir hanya perlu untuk menukar KTP saja di Pos Indonesia ataupun seluruh Pos Indonesia yang ada dimanapun Anda berada, dan juga hal ini juga untuk mencegah adanya barang tersebut dijual kembali. Dan tentunya diselenggarakan pada tanggal 24 Februari hingga 29 Maret mendatang. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia. Setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Kita lanjutkan informasinya. Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN resmi berkantor penuh di Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin 3 Maret 2025. Dan hal ini sebagai langkah awal pemerintah untuk mewujudkan Nusantara sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia yang berkelas dunia. Seluruh pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN resmi mulai berkantor di IKN pada Senin 3 Maret 2025. Hal ini menandai seluruh proses bisnis Otorita IKN akan dilaksanakan sepenuhnya di Nusantara. Melalui caption di akun sosial media Instagram @ikn_id, dinyatakan bahwa berbagai infrastruktur penunjang telah siap, mulai gedung kantor hingga hunian para pegawai. Hal itu untuk menunjang produktivitas dalam membangun peradaban baru di IKN. Berdasarkan video yang dibagikan, terlihat pegawai menaiki bus listrik menuju ke kantor di gedung Otorita IKN. Gedung Otorita IKN siap digunakan, termasuk fasilitas di dalam kantor yang dapat mendukung produktivitas kerja para pegawai. Sebelumnya, para pegawai berkantor di Balikpapan serta kantor perwakilan Otorita IKN di Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan pemerintah meninjau proyek hilirisasi mencakup mineral batu bara dan produk pertanian serta kelautan. Dan proyek-proyek tersebut akan dievaluasi untuk memastikan manfaat jangka panjang, mendukung industrialisasi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan dari Satgas Hilirisasi dan beberapa kementerian terkait mengenai perkembangan investasi di sektor hilirisasi. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 3 Maret 2025, Satgas menyampaikan sejumlah proyek strategis yang akan dikembangkan untuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menilai berbagai proyek hilirisasi mencakup mineral, batu bara, hingga produk pertanian dan kelautan. Selain mempertimbangkan faktor ekonomi, proyek-proyek ini juga dianalisis dari segi dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, pengurangan impor, dan industrialisasi berkelanjutan. Melaporkan kepada Bapak Presiden beberapa proyek yang akan kita investasikan, kita akan review di hilirisasi, dari hilirisasi mineral, batu bara, kemudian juga produk pertanian, produk kelautan, seperti rumput laut, dan yang lain-lainnya kita mendiskusikan, kita melihat proyek-proyek ini dampaknya gimana dari segi penciptaan lapangan pekerjaan, dampaknya ke segi ekspor seperti apa, penurunan impornya seperti apa, dan juga kesiapan dari tentunya dari pendanaannya. Dalam hal ini nanti kita dari semua kementerian akan duduk lagi untuk lebih mendetailkan program-program itu, proyek-proyek itu, sehingga bisa menjadi visible, karena ini investasinya juga harus memberikan return yang baik, yang acceptable, karena ini akan banyak berikan pendanaan misalnya oleh Danantara. Setiap proyek akan melalui evaluasi ketat termasuk komitmen investasi dan due diligence. Presiden Prabowo menekankan pentingnya dampak hilirisasi pada lapangan kerja dengan fokus pada industrialisasi berkelanjutan untuk memperkuat ekonomi dan daya saing Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta meresmikan peluncuran nama baru halte Petukangan Utara menjadi halte Petukangan Demasif. Peresmian nama halte Petukangan Demasif itu diharapkan menjadi langkah utama bagi Transjakarta untuk bisa menggait musisi dan juga pegiat seni tanah air lainnya, sekaligus menjadikan transportasi publik sebagai gaya hidup. PT Transjakarta telah meresmikan hak penamaan halte Petukangan Utara menjadi halte Petukangan Demasif pada seremoni peresmian yang digelar di Hotel Horizon Ciledug, Jakarta Selatan. Direktur Utama PT Transjakarta, Wilfizon Yuza, menyampaikan penamaan tersebut menjadi kerjasama yang pertama kali dilakukan oleh transportasi publik dengan musisi Indonesia. Wilfizon pun berharap kolaborasi ini dapat menjadi salah satu langkah strategis bagi Transjakarta untuk bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Jadi bagi kami di Transjakarta, kita membangun platform yang disupport oleh Pemprov, dan platform ini bisa berkolaborasi dengan siapapun. Dan hari ini sebagai bentuk bahwa public transport ini arah kita ke depan adalah dijadikan sebagai lifestyle, kami menggandeng salah satu band, salah satu musisi yang terkenal di Indonesia, Demasif. Dan
The Massive sempat mengisi beberapa kali acara di kita ngobrol dan banyak kesamaan visi. Jadi The Massive tidak hanya menghibur tapi juga menginspirasi, banyak concern terhadap sosial ataupun juga lingkungan. Dan kami di Transjakarta kita juga punya ESG framework yang kita sebut dengan bersih, berdaya, bestari. Jadi kesamaan ini dan juga untuk mendorong public transport menjadi lifestyle yang membuat kita mengkonkretkan pembicaraan-pembicaraan selama ini. Akhirnya bertemu dengan dari Transjakarta itu mungkin bulan lalu ya Pak. Bulan lalu terus kita pikir kita kan akan berusia 22 tahun. Jadi kita pengen bikin sesuatu hal yang bikin orang tuh akan kaget gitu, dan ternyata emang bener. Kita belum announce sama sekali. Hamin 1 sebelum acara ini udah viral di mana-mana, udah heboh di mana-mana. Bahkan udah banyak yang nanya ke kita masing-masing ke WhatsApp, ini beneran. Jadi ya kita sangat bersyukur banget di ulang tahun ke-22 tahun The Massive bisa menghadiahi diri kita sendiri dengan hadiah yang sangat spesial ya, dan kita bahagianya adalah Transjakarta bisa percaya sama The Massive karena ini mungkin pertama kali ya ada band yang melakukan naming rights gitu. Dari Jakarta, Sri Dewi Dayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, setiap bulan Ramadan, Masjid Raya Al-Mashun, Medan, Sumatera Utara biasanya menyiapkan ribuan porsi bubur sop sebagai menu berbuka puasa maupun untuk dibagikan kepada warga sekitar di masjid. Rasanya yang sedap dan juga menyehatkan badan membuat warga dari segala usia rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan semangkuk bubur sop. Usai sholat zuhur, kesibukan memasak bubur sup khas Masjid Raya Al-Mashun dimulai. Di halaman sebelah timur yang berhadapan dengan Jalan Sisingamangaraja, disiapkan 2 kuali atau kancah berukuran besar yang terbuat dari tembaga lengkap dengan perapiannya. Sembari menunggu air di dalam 2 kuali yang usianya sama dengan Masjid Raya mendidih, disiapkan semua bahan bubur sop. Untuk menyiapkan 1000 porsi bubur sop, diperlukan 30 kg beras, 10 kg daging, wortel, kentang, santan, ditambah bawang goreng, merica bubuk, daun sop, dan garam secukupnya. Beras yang telah dicuci bersih kemudian dimasak dalam kuali berisi air panas. Menyusul potongan kentang dan wortel, sambil terus diaduk dimasukkan potongan daging dan bumbu merica. Setelah 1 jam diaduk, adonan bubur ditaburi daun sup dan bawang goreng. Kemudian siap dibagikan dan disajikan untuk menu berbuka. Hamdan, juru masak bubur sup, menjelaskan bahwa bubur sup ini menjadi spesial karena proses pembuatannya yang mempertahankan tradisi memasak menggunakan tungku raksasa dan kayu bakar. Ini bubur sup kita buat setiap hari 30 kg beras, 10 kg daging, dan 10 kg kentang wortel. Jadi itu diperkirakan lebih kurang itu 1000 porsi. Tapi ini kan terbagi 2, sebagian dipulang oleh masyarakat dan sebagian jemaah yang berbuka puasa di Masjid Raya Al-Mashun. Sementara itu menurut warga, menu bubur sup bisa bertahan lama karena rasanya yang sedap dan khasiatnya yang menyehatkan badan setelah seharian berpuasa. Bubur sup juga cocok untuk santapan berbuka puasa karena mudah dicerna oleh usus. Bubur sup memang menggugah selera, aromanya yang khas dan rasanya yang enak, membuat siapapun yang merasakannya pasti ketagihan dan seakan lupa akan menu makanan yang lain. Tak heran jika masyarakat dari anak-anak hingga kakek nenek bersedia berdesak-desakan untuk mendapatkan 1 porsi bubur sup yang bisa dibawa pulang secara gratis. Bubur pedas ini sudah lama adanya, ya. Jadi itu khusus untuk Masjid Raya ya, itu sudah memang ada dari semenjak ada bubur. Dan itu memang satu tradisi ya, satu tradisi dan satu kenikmatan untuk memang berbuka dengan bubur pedas ini. Saya nggak tahu yang lain bagaimana,
Tapi kalau saya sangat menikmati itu. Dan itu dulu berasnya, sekarang namanya bubur sup. Jadi sekarang isinya memang tetap ada organ-organnya segala macam, tapi sekarang disebut bubur sup. Bagi warga yang ingin berbuka puasa di masjid, pengurus Masjid Raya juga menyiapkan sepiring bubur sup dan secangkir teh manis untuk hidangan berbuka puasa bersama. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya pemirsa, tentunya waktu berbuka puasa ini sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim di Indonesia untuk berbuka puasa, di mana menu sehat yang menjadikan andalan di Medan ini adalah sop. Sop ini memang selain untuk menyehatkan badan, juga ini mendinginkan tubuh kita agar nantinya untuk berbuka puasa ini kita tetap sehat, tetap bugar dan seperti itu. Dan ini ada hal yang unik di mana di Masjid Raya Al-Masun ini juga menggunakan bahan-bahan tradisional dan juga menggunakan alat-alat yang tradisional dengan menggunakan tungku raksasa dan juga kayu bakar. Ini menambahkan cita rasa yang sangat luar biasa dan pastinya juga ini bisa menjadikan motivasi dan juga untuk ibu-ibu di rumah mungkin untuk bisa membuat sup yang juga berbeda dari biasanya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Peci Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.